Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk mengenal HKBP PKPE Boboyo yang berada di Pulau Enggano. Kepulauan Enggano terletak di Samudra Hindia ke arah sebelah barat Pulau Sumatera. Daerah Enggano merupakan dataran yang terpisah dari Pulau Sumatera yang merupakan bagian integrasi dari Provinsi Bengkulu. Gugusan pulau ini merupakan wilayah kecamatan yang terdiri dari 6 desa. Keseluruhan desa berada di sepanjang pantai timur, sedangkan pantai sebelah barat terdiri dari hutan dan rawa yang tidak berpenghuni. Seluruh tata kehidupan telah diatur oleh hukum adat dan aturan-aturan yang bersifat formal. Bagi anggota masyarakat yang melanggar ketentuan adat ini akan dikenakan sanksi, misalnya berpantang atau masa berkabung. Bagi yang kemalangan, bila aturan ini dilanggar, akan dikenakan sanksi denda berupa uang dan sanksi sosial dari masyarakat. Penduduk asli pada dasarnya terdiri dari 5 suku, yaitu suku Kauno, suku Kahoao, suku Karubi, suku Kahararuba. Setiap suku dikepalai oleh kepala suku yang mereka sebut raja, di mana setiap suku mempunyai daerah tertentu seperti yang biasa didapati di Pulau Sumatera yang merupakan tanah adat, dan bagi pendatang disebut suku Kaumai. Dalam perkembangan Pulau Enggano di masa lalu, menurut catatan sejarah bahwa sekitar tahun 1870, pemerintah Belanda mendirikan satu usaha di Pulau Enggano bernama Firman van der Vessen yang menerima kuasa dari pemerintah Belanda untuk bergerak mengelola hasil bumi, hasil hutan, dan hasil laut di Pulau Enggano. Untuk menunjang kelancaran ekspor hasil bumi dari Pulau Enggano keluar, pemerintah Belanda memberi prioritas kepada penduduk pribumi bebas bea dalam pelayaran dengan kapal KPM. Dan sebagai imbalannya, penduduk Pulau Enggano harus memelihara kelapanya dengan baik, dengan menetapkan sanksi apabila kebun kelapanya tidak dirawat dengan baik, maka pemerintah Belanda akan menyita kebun rakyat atau didenda dengan pembayaran tertentu. Sekitar bulan Januari 1902, misionaris August Lev bertolak dari Pulau Mentawai ke Pulau Enggano bersama guru Kristian Lumban Tobing untuk mengabarkan Injil. Sebelum bertolak, mereka terlebih dahulu mempelajari adat istiadat dan kegemaran penduduk Pulau Enggano. Misionaris Agus Lev yang diutus oleh RMG ke Pulau Nias, kemudian pindah ke Mentawai. Selanjutnya dia meneruskan pelayarannya ke Pulau Enggano, bertempat di Bakoarako, sebelah barat Pulau Enggano, bersama guru Kristian Lumban Tobing. Setelah bekerja selama kurang lebih 6 bulan menaburkan Injil, maka sebagai buah sulung pelayanannya, 4 orang dari penduduk pribumi dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, yaitu pada tanggal 6 Juni 1902. Hari itu juga ditetapkan sebagai hari lahirnya Kristen Enggano Asuhan Zending HKBP. 2 tahun kemudian, keempat orang itu dibaptis menjadi penatua untuk mendukung pelayanan pekabaran Injil di Enggano. Setelah pembaptisan, sebuah wabah pun terjadi di mana Pulau Enggano menjadi sangat rawan dengan penyakit menular, yaitu malaria dan disentri. Dusun Karkua sebagai basis pertama pelayanan misionaris juga tidak luput dari penyakit-penyakit menular.
Baru beberapa bulan saja, guru Christian Lubban Tobing berada di Pulau Enggano telah terserang penyakit malaria, yang menurut kepercayaan penduduk setempat, beliau kena setan atau roh-roh jahat. Oleh pergumulan tersebut, guru Christian Lubban Tobing yang bersenjatakan iman dan doa akhirnya dijawab oleh Tuhan, sehingga ia dapat bangkit kembali melanjutkan pelayanan di tengah jemaat yang masih muda dalam usianya. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1903, ladang Tuhan di Pulau Enggano sudah menjadi lahan yang subur bagi pekabaran Injil, sehingga tenaga-tenaga pelayanan Zending semakin dibutuhkan di Pulau Enggano, seperti guru Manase Simorangkir untuk membantu pelayanan guru Christian Lubban Tobing dan ditempatkan di pos pelayanan yang baru. Dengan bertambahnya tenaga pelayan di Pulau Enggano, pos-pos pekabaran Injil yang lahir secara beruntun seperti di Kikoyo yang terletak di bagian selatan Pulau Enggano. Meskipun pembukaan setiap pos pekabaran Injil yang baru selalu merupakan sebuah pekerjaan yang sulit dan berat, sebagaimana ada pepatah mengatakan bahwa langkah awal adalah langkah yang menentukan. Namun, berkat kegigihan guru Pondang Siregar dalam misinya, ia berhasil mengabarkan Injil kepada seluruh penduduk yang didominasi di bagian timur pulau ini. Di lain pihak, peristiwa yang terjadi di Pulau Enggano pada saat pekabaran Injil sedang berbuah, perusahaan Belanda yaitu Firman van der Vessen memonopoli seluruh Pulau Enggano. Setelah perusahaan ini berhasil menyewa tanah penduduk di daerah ABH, Kiyoyo, dan Berkiau, lalu penduduk di daerah pendudukan Belanda tersebut di atas terpaksa pindah ke Karkua, yang mengakibatkan gereja yang merangkap rumah sekolah di ABH, Kiyoyo, dan Berkiau terpaksa ditutup. Oleh karena penduduk Meok dan Beboyo harus bergereja dan sekolah di Karkua yang berjarak kurang lebih 5 km. Maka kemudian direncanakan untuk mendirikan gereja di Beboyo, yakni salah satu desa pertengahan antara Meok dan Karkua. HKBP PKPE Beboyo berdiri pada tahun 1984 di desa Beboyo, antara desa Meok dan Karkua. Gereja PKPE Beboyo telah mengalami beberapa kali perpindahan. Gereja Beboyo telah mengalami perpindahan selama 4 kali. Ada pendapat dari jemaat bahwa perpindahan gedung gereja karena tidak terlihat nyaman apabila membelakangi pantai atau laut. Alasan berikutnya adalah gagalnya proyek pembangunan gereja tepat di samping gereja Beboyo yang sekarang padahal bangunan gereja tersebut telah berdiri pada bagian pondasi. Ada juga yang berpendapat bahwa pemekaran dari gereja Makari karena melihat kondisi jarang yang tidak apabila terus-menerus seperti itu, maka pada tahun 1984 dibangun gereja Beboyo. Usaha-usaha dan semangat pelayanan di Pulau Enggano, terkhusus di gereja Beboyo, masih mengalami kesulitan-kesulitan. Ketidaknyamanan timbul oleh karena kekuasaan dan kurang mendukung para penatua dalam meningkatkan perkembangan iman secara fisik maupun rohani. Namun hingga sekarang pertumbuhan iman jemaat secara menyeluruh masih dapat dikatakan belum kuat, sehingga beberapa keluarga muda terpengaruh oleh ajaran yang lain. Alasannya jemaat belum tumbuh imannya. Saat ini di samping berdirinya gereja Beboyo telah hadir gereja lainnya seperti Pentakosta dan Betel, serta mulai berkembangnya
ajaran agama Islam yang jemaatnya adalah mantan dari jemaat HKBP PKPE Boboyo. Hal inilah yang menjadi tantangan HKBP dalam merangkul jemaatnya. Jumlah jemaat PKPE Boboyo adalah sebagai berikut: kaum bapak 82 orang, kaum ibu 85 orang, pemuda atau pemudi 60 orang, sekolah minggu 58 orang, balita 18 orang, maka jumlah keseluruhan adalah 103 orang. Dan sedangkan jumlah kakak di HKBP Boboyo adalah 94 kakak. Masyarakat Boboyo sangat ramah dan kental akan budaya senyum. Potensi alam Enggano sangat baik dan bisa menjadi objek wisata daerah maupun mancanegara apabila operasinya dengan baik. Inilah yang menjadi kendala bagi masyarakat, di mana miskinnya sumber daya manusia dan ditambah lagi transportasi yang tidak mendukung. Masyarakat Boboyo pada umumnya bekerja sebagai nelayan, petani, dan tukang bangunan. Ternyata hasil laut dari Enggano termasuk ikan itu diekspor ke luar negeri, sedangkan hasil pertanian seperti pisang, coklat dikirim ke berbagai daerah. Namun para petani di Pulau Enggano belum mampu mengelola pertanian dengan baik dan benar. Di Pulau Enggano juga terdapat wisata alam yang tidak kalah menarik dengan wisata alam lainnya di Indonesia. Pengunjung yang datang juga dari berbagai daerah. Biasanya kelonjakan wisatawan terjadi pada hari-hari besar seperti hari libur Natal, Tahun Baru, Paskah, dan hari besar lainnya. Secara umum, jemaat HKBP PKPE Boboyo adalah dari suku asli Enggano yaitu 80%. Sedangkan suku Mentawai 2%, suku Jawa 2%, dan suku Batak 16%. Meskipun demikian, hubungan persaudaraan di PKPE Boboyo masih terjalin dengan baik. Dalam gereja HKBP PKPE Boboyo terdapat organisasi atau persekutuan Ibu Tani, dan di luar gereja juga terdapat persekutuan atau organisasi kaum bapak yaitu Marsiada Pari atau gotong royong. Organisasi Ibu Tani melakukan kegiatan menanam sayur-sayuran, memelihara ternak ayam, dan pada hari Kamis para kaum ibu melakukan PA dan latihan kor untuk dinyanyikan pada hari Minggu. Pada kaum bapak ada organisasi Marsiada Pari atau bergotong royong, namun hanya beberapa jemaat yang mau ikut bergabung. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tali persaudaraan di antara mereka. Di Enggano sendiri masih terjadi pergaulan bebas pada anak-anak sehingga terjadinya pernikahan dini, ditambah lagi pendidikan di sekolah yang sangat lemah dan perhatian orang tua juga sangat sedikit. Namun tidak semua keluarga yang demikian. Masih ada keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak bebas memilih yang sesuai dengan minat dan cita-cita mereka. Saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan amanat Agung Yesus Kristus pada Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah yang sedang dilakukan oleh HKBP saat ini, khususnya dalam pekabaran Injil, dan dapat kita lihat dalam HKBP PKPE Boboyo ini, di mana pekabaran Injil terus dilakukan supaya semua orang dapat merasakan Injil dan Injil itu dapat hidup di tengah-tengah mereka. Demikianlah pengenalan akan HKBP PKPE Boboyo yang berada di Pulau Enggano. Semoga bermanfaat bagi kita semua.